I'm really quite close to, I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential. Mobil tanpa supir keluaran Tesla, mesin yang mendeteksi kanker lebih cepat daripada dokter, robot Sophia, film yang jalan ceritanya ditulis oleh komputer, hotel yang semua pegawainya adalah robot, atau drone yang dirancang khusus untuk menghancurkan drone lainnya. Mari kita lihat contoh yang lebih familiar. Membuka password smartphone dengan menggunakan wajah, terjemahin bahasa di Google Translate, menggunakan suara untuk bicara dengan Google. Okay, Google. Play my favorite music. Ini semua adalah bentuk dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa? Sederhananya, kecerdasan buatan atau AI adalah pengembangan komputer di mana suatu kerjaan yang seharusnya memerlukan kecerdasan manusia bisa dikerjakan dengan komputer. Misalnya, penglihatan. Jika aku berikan gambar ini ke komputer, dalam waktu sepersekian detik saja, komputer tahu bahwa ini adalah gambar pizza, sama cepatnya dengan manusia dalam mendeteksi objek. Ini adalah contoh AI paling sederhana, mendeteksi objek pada gambar yang biasanya memerlukan kecerdasan dari penglihatan manusia. Berkat AI bisa dilakukan oleh komputer. Inovasi-inovasi di bidang AI sebenarnya sudah muncul sejak puluhan tahun lalu. Yang paling terkenal adalah komputer Deep Blue dari IBM yang berhasil mengalahkan pemain catur profesional dunia asal Rusia di tahun 1997. Tapi, komputer menang dalam permainan catur mungkin bukan hal yang begitu Masya Allah ya. Perkenalkan permainan Go. Go adalah permainan yang telah eksis sejak ribuan tahun lalu di zaman peradaban Cina, Korea, dan Jepang. Go terkenal sebagai sebuah permainan yang melatih kedisiplinan, fokus, ketangkasan, dan strategi. Dalam permainan catur, jumlah kemungkinan gerakan pertama yang bisa dilakukan adalah 20 gerakan. Dalam permainan Go, jumlah kemungkinan gerakan pertama adalah 200 gerakan. Jumlah atom yang ada dalam jagat raya yang terobservasi adalah 10 pangkat 80. Jumlah kemungkinan gerakan yang ada dalam permainan Go adalah 10 pangkat 175. Melihat Go yang begitu kompleks, Go menjadi sumber ketertarikan bagi tim Google DeepMind di Inggris untuk menciptakan AI yang bisa mengalahkan permainan Go. Menurut mereka, jika mereka berhasil menciptakan AI yang bisa mengalahkan Go, mereka telah satu langkah lebih maju dalam menciptakan AI yang nantinya bisa menyelesaikan masalah kompleks seperti menemukan solusi kemiskinan, climate change, atau obat kanker. Nah, ibarat belum afdal rasanya jika ke Jakarta sebelum mengunjungi Monas, belum afdal rasanya untuk memenangkan Go sebelum bisa mengalahkan pemain terhebatnya. Perkenalkan Lee Sedol, sang juara Go tingkat dunia dan pahlawan nasional yang namanya harum di Korea Selatan. Demikian, tim Google DeepMind berangkat dari Inggris ke Korea Selatan pada tahun 2016 untuk mempertandingkan AlphaGo, nama dari sang AI yang mereka ciptakan untuk melawan Lee Sedol. Ketika tim Google DeepMind sampai di Korea untuk berlomba, semua masyarakat Korea itu sangat yakin bahwa Lee Sedol bisa memenangkan permainan dengan AlphaGo. Mereka yakin 100% AlphaGo bakal kalah 5-0. Bahkan Lee Sedol sendiri yakin bahwa ia bisa memenangkan permainan ini. Meskipun semua orang termasuk tim DeepMind sendiri meragukan kemampuan AlphaGo, AlphaGo ternyata berhasil mengalahkan Lee Sedol dengan skor 4-1. Membuat Lee Sedol menjadi manusia pertama dan terakhir yang pernah mengalahkan AlphaGo. Sekarang ini, tidak peduli seberapa hebat manusia dalam dua permainan ini, bahkan seseorang yang sepanjang hidupnya didedikasikan hanya untuk mempelajari Go seperti Lee Sedol, manusia tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan melawan AI dalam Go ataupun catur. Tidak peduli seberapa ahlinya. Kemenangan AlphaGo ini menjadi titik perubahan dalam dunia artificial intelligence modern. Bahkan pasca kemenangan ini, Presiden Xi Jinping di Cina mendeklarasikan rencananya dalam menjadikan Cina sebagai negara pemimpin AI nomor 1 dunia dalam 10-20 tahun ke depan. Tidak sampai di situ saja, setahun setelah kemenangan AlphaGo dengan Lee Sedol, Google DeepMind mengembangkan versi terbaru AlphaGo yang dinamakan AlphaGo Zero. Dinamakan Zero karena AlphaGo Zero sama sekali tidak ada bantuan manusia dalam pembelajarannya. AlphaGo Zero mempelajari permainan Go dengan dirinya sendiri dan berhasil mengalahkan AlphaGo dengan skor yang bukan 5-0, bukan 10-0, tapi 100-0.
Dengan kemampuan yang begitu power, jika diberikan aturan dan cara main sebuah game, AlphaZero bisa mengalahkan game apapun dengan kemampuan dahsyat tak terkalahkan. Jadi, tidak heran jika di tahun 2019, DeepMind mengeluarkan AI yang bernama AlphaStar yang berhasil memenangkan game StarCraft 2 dan menampar dua gamer profesional AlphaStar dengan skor 5-0. Fun fact, di kolom komentar video AlphaStar-nya DeepMind ada komentar dari akun League of Legends yang menantang DeepMind buat ciptain AI yang bisa mengalahkan game League of Legends. Well, nggak penting sih, tapi menarik aja. Bicara soal AI, hal yang paling sering diperdebatkan adalah jika AI jauh lebih cerdas dibandingkan manusia, apakah kita semua akan jadi budak mereka? Sebelum kita bahas itu, mari kita lihat 3 jenis AI. Artificial Narrow Intelligence, AI lemah. Semua contoh yang disebutkan di awal video adalah contoh dari AI lemah. AI jenis ini hanya bisa mengerjakan satu spesifik pekerjaan saja. AlphaGo hanya bisa bermain Go, Tesla hanya bisa mengemudi, Google Translate hanya bisa menerjemahkan bahasa. Mereka tidak memiliki self-awareness atau kesadaran seperti manusia. Teknologi-teknologi ini bisa mengerjakan satu jenis pekerjaan dan kemampuannya hanya sebatas itu saja. Artificial General Intelligence, AI level kuat. AI inilah yang akan dirancang untuk memiliki kecerdasan selevel manusia. Saat ini kita masih belum sampai ke tingkat AGI. Jika kalian berikan jutaan data kepada mesin, mesin bisa memproses, membuat prediksi, dan membuat keputusan dari data-data ini dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Dan kita telah lihat contoh nyatanya pada AlphaGo. Tapi, jika kalian perintahkan mesin untuk bangkit, berjalan, buat kopi di dapur, terus anterin kopinya ke kalian yang mageran di kamar, meskipun sangat sederhana, proses ini butuh waktu yang sangat lama untuk diwujudkan, karena mesin tidak memiliki kesadaran. Bahkan, kera masih lebih cerdas dibandingkan mesin dalam hal ini. Karena alasan inilah, sampai saat ini, dunia masih belum memiliki AI level kuat. Bagaimana caranya kita mendefinisikan kesadaran? Jangankan kita yang rakyat jelata, ilmuwan saja masih belum menemukan titik terang dalam menafsirkan kesadaran. Bahkan AlphaGo Zero yang mengalahkan AlphaGo dengan belajar sendirian tanpa bantuan manusia masih belum dikategorikan dalam level AGI, karena AlphaGo Zero tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Artificial Super Intelligence, AI yang diprediksi bakal memiliki IQ di atas 1000. Untuk sekedar perspektif, IQ manusia normal adalah 85. Manusia jenius seperti Albert Einstein adalah 175. AI ini memiliki kecerdasan terlalu super sehingga kemampuan berpikir manusia tidak akan pernah bisa menandingi mereka. Sebagaimana saat ini binatang tidak bisa memahami pemikiran kita. Konsep ini disebut juga dengan singularity. Realistically speaking, kita masih bakal membutuhkan waktu untuk sampai ke tingkat ini. Bahkan banyak yang menganggap AI ini hanya eksis di film-film saja, dan kita tidak akan pernah bisa sampai ke level Artificial Super Intelligence. Ya, masih belum. Jadi ya, semua macam teknologi AI yang ada saat ini adalah AI tingkat lemah. Padahal, jika dilihat, teknologi sekarang seperti mobil Tesla, robot Sophia, dan AlphaGo sudah sangat maju. Kenapa teknologi-teknologi ini malah dikatakan sebagai AI lemah? Karena kita hanyalah di tahap awal dalam kebangkitan AI, pemirsa. Menurut ahli, dekade ini hanyalah tahun lahirnya AI. Tahun di mana AI masih seorang bayi. Dalam puluhan tahun ke depan, AI akan berkembang jauh lebih maju dan lebih canggih dibandingkan AI yang ada pada zaman sekarang. Tapi, apakah masa itu benar-benar akan datang? Anyways, untuk mengakhiri video ini, mari kita bahas topik yang menyenangkan. Apakah AI akan menggantikan pekerjaan kita dan membuat kita semua jadi pengangguran?